Sampai akhirnya ditusuk sampai mati oleh pria yang paling ia cintai. Barulah wanita itu benar-benar sadar. Ternyata satu-satunya orang yang sungguh mencintainya adalah musuh bebuyutan yang selama ini ia benci. Menyadari semua ini, wanita itu diliputi penyesalan. Namun sudah terlambat, karena ia sudah mati. Dan tak bisa lagi menghentikan sang CEO yang bersiap menyusulnya. Mungkin langit tak tega melihat kisah cinta mereka yang saling salah paham. Tiba-tiba wanita itu kembali ke 2 tahun yang lalu. Melihat pria itu masih hidup di hadapannya. Ia langsung menyadari bahwa dirinya telah bereinkarnasi. Dalam hati, ia bersumpah. Kalau diberi kesempatan kedua, ia akan membalas semua kebaikan pria itu. Baru saja CEO membuka mulut. Belum sempat menjelaskan apapun. Wanita itu langsung mengiyakan dengan panik. Hal ini justru membuat CEO salah paham. Mengira wanita itu rela melakukan segalanya demi pria brengsek itu. Ia pun marah besar. Namun wanita itu tanpa ragu, langsung memeluknya. Dan dengan tulus menyatakan perasaannya. Saat suasana mulai hangat, pria brengsek itu tiba-tiba masuk. Langsung memfitnah CEO telah memaksa wanita itu. Ternyata semua ini adalah jebakan yang telah direncanakan. Tujuannya untuk memaksa CEO menyerahkan obat berharga miliknya. Pria itu mengira rencananya sempurna. Tak menyangka reaksi wanita sangat di luar dugaan. Tanpa berkata banyak, wanita itu langsung menamparnya dengan keras. Seisi ruangan pun terdiam. Pria itu tak percaya. Wanita yang dulu begitu cinta padanya, kini malah berani menamparnya. Padahal ia yakin wanita itu hanya dipaksa oleh CEO. Nyatanya, wanita itu sudah tahu siapa dia sebenarnya. Dengan penuh kemarahan, wanita itu mengambil pena dari meja dan menusuk telapak tangannya. Saat hendak menusuk lagi, CEO pun menahannya. Setelah pria itu pergi, wanita kembali menyatakan cintanya pada CEO, mengatakan bahwa ia ingin selalu bersamanya. Melihat ketulusan wanita itu, CEO akhirnya luluh dan memilih untuk percaya padanya. Keesokan harinya, wanita menggelar rapat pemegang saham di perusahaannya. Sementara pria brengsek itu masih mengira ia bisa merebut hati wanita kembali dan membalas dendam atas kejadian semalam. Ia tak tahu bahwa wanita itu sudah tahu segalanya dan bersiap mengumumkan pencopotan jabatannya sebagai wakil direktur. Namun sebelum ia sempat bicara, semua orang malah mengira wanita itu hendak memberikan promosi besar pada pria tersebut. Para pemegang saham pun ramai-ramai mengucapkan selamat. Pria itu pun besar kepala, langsung berdiri dan menyampaikan pidato kenaikan jabatan. Wanita itu tak tahan, langsung tertawa geli, dan tanpa basa-basi, mengumumkan pemecatan pria itu. Kemudian ia membeberkan bukti bahwa pria itu telah menyalahgunakan dana perusahaan untuk membantu adiknya mendapatkan koneksi industri. Para pemegang saham yang tadinya mendukungnya, seketika berbalik arah. Pria itu mencoba menyelamatkan situasi, bahkan ingin merebut kembali hati wanita itu. Namun wanita itu menatapnya dingin, dan berkata, "Dulu saat mencintaimu aku bisa mengangkatmu ke langit. Sekarang aku sudah tidak cinta, maka pergilah." Ia pun memperingatkan, jika tidak mengembalikan uang perusahaan, maka bersiaplah masuk penjara. Setelah itu, ia menyuruh orang mengusir pria itu keluar. Adiknya yang tidak terima, berusaha kembali menindas seperti dulu, tapi malah didorong jatuh oleh sekretaris. Tak mampu melawan, ia pun menggunakan media, menuduh wanita itu tidak tahu balas budi dan membuang cinta lamanya. Wanita itu tidak tinggal diam, langsung membongkar jati diri pria itu, bahwa ia hanyalah anak buangan dari keluarga besarnya. Ia hanya ingin memanfaatkan wanita itu, untuk bisa kembali diakui keluarganya, dan seluruh dana yang ia salah gunakan. Semua demi melambungkan karir adiknya. Sebagai bagian dari rencana kembali ke keluarga, wanita itu pun menyuruh orang mengusir mereka berdua, dan melarang mereka menginjakkan kaki di perusahaan. Sekretaris sempat khawatir, bahwa pria itu akan nekat dan melakukan hal gila. Tapi wanita itu tak gentar, karena ini baru awal dari balas dendamnya. Tak lama kemudian, wanita itu membeli perusahaan manajemen artis tempat adik pria